Bayangkan kamu hanya seorang sopir di negeri orang. Tak punya siapa-siapa. Hidup pas-pasan. Tapi dalam waktu 5 tahun, kamu jadi suami dari 3 wanita cantik majikanmu sendiri. Bukan mimpi, ini nyata. Tapi, apakah semua itu indah seperti yang kamu bayangkan? Karena dari sinilah semua kekacauan dan bahaya dimulai. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namaku Ardi, berasal dari Purwodadi, Jawa Tengah. Tahun 2017, aku memberanikan diri merantau jadi TKI di Inggris, tepatnya di London, setelah dapat info dari agen tenaga kerja. Aku diterima sebagai sopir pribadi keluarga bule kaya raya, keluarga Mrs. Clarissa Hamilton, janda beranak 2, usia 42 tahun, pemilik galeri seni kontemporer. Hari-hariku diisi dengan mengantar Clarissa ke kantor, ke pameran, kadang-kadang ke villa liburan di Cornwall. Awalnya aku cuma dianggap pekerja rendahan, tapi aku telaten, selalu sopan, dan yang paling penting, bisa dipercaya. Suatu hari, saat mobil limousin mogok di tengah badai salju, hanya aku dan Clarissa di dalam mobil. Disitulah semua mulai berubah. Clarissa panik. Aku turun dan perbaiki mobil sambil menahan dingin. Tubuhku gemetar, tapi aku tetap tersenyum dan bilang, "Tenang, Bu. Saya bisa atasi." Dia memandangku lama. Untuk pertama kalinya, dia lihat aku bukan hanya sopir, tapi lelaki sejati. Malam itu, setelah kami selamat sampai rumah, Clarissa memanggilku ke ruang tamunya yang hangat dan harum dengan aroma wine. "Aku ingin berterima kasih, Ardi," katanya pelan, sambil menatap mataku. Aku hanya tersenyum gugup, tapi bukan dengan uang. Saat itulah, hal yang tak pernah kubayangkan terjadi. Tapi aku belum tahu. Malam itu akan membuka pintu rahasia yang lebih gelap dan lebih rumit dari apapun yang pernah kubayangkan dalam hidupku. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Clarissa mulai sering mengajakku berbincang, bahkan menyuruhku duduk di ruang kerjanya sambil dia melukis. Ia bilang aku punya aura yang menenangkan. Anehnya, bukan hanya Clarissa yang berubah. Putri sulung Clarissa, Amelia, usia 25 tahun, awalnya sangat dingin terhadapku. Tapi perlahan, dia jadi ramah. Mulai dari minta antar sendiri ke kampus, lalu mulai curhat tentang mantan pacarnya yang brengsek. Aku tak pernah menyangka, tatapan sinis itu berubah jadi sorotan mata yang lembut, dan seringkali terlalu lama. Lalu, yang paling mengejutkan adalah kehadiran Sophia, adik perempuan Clarissa, usia 35 tahun, yang baru pulang dari Swiss. Dia tinggal sementara di rumah untuk membantu mengurus pameran galeri. Sejak awal, dia langsung menggoda terang-terangan. Dari memanggilku, handsome driver, sampai iseng mengajakku minum kopi malam-malam. Semuanya terasa seperti mimpi yang absurd. 3 perempuan bule cantik, dari keluarga kaya, semuanya perlahan menarikku ke dalam hidup mereka. Tapi bukan tanpa konflik. Clarissa mulai cemburu pada adiknya sendiri. Amelia sering diam jika melihatku bicara terlalu lama dengan Sophia. Sophia? Seakan menikmati kekacauan ini, seperti sedang bermain api dan menunggu siapa yang terbakar lebih dulu. Aku hanya seorang pria desa yang ingin bekerja dengan tenang. Tapi tiba-tiba, aku jadi poros konflik dalam keluarga bangsawan Inggris. Suatu malam, saat aku hendak pulang ke kamar sopir, aku menemukan sepucuk surat diselipkan di bawah pintu. Isi suratnya hanya satu kalimat. "Jangan percaya siapapun di rumah ini, terutama wanita." Jantungku berdetak kencang. Siapa yang menulis surat ini? Dan apa maksudnya? Aku belum tahu. Rahasia terbesar dari keluarga Hamilton akan segera terbongkar. Dan aku ada di tengah badai yang akan menghancurkan segalanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Surat misterius itu terus terbayang di kepalaku. Tulisan tangannya halus, pakai tinta hitam, dan jelas bukan tulisan tangan orang Indonesia. Tapi siapa yang mengirimnya? Clarissa? Amelia? Atau Sophia? Pagi harinya, aku berusaha bersikap biasa. Seperti tak terjadi apa-apa. Tapi perasaanku tak tenang. Apalagi saat aku menemukan Amelia menatapku lama dari balik jendela kamarnya. Seperti ingin bicara tapi tertahan.
Sore hari, Clarissa memanggilku ke ruang tamu. "Ardi, aku ada permintaan aneh dan serius," katanya sambil menyesap red wine. Aku diam. Menunggu. "Aku ingin kamu tinggal di rumah ini. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai kepala rumah tangga. Dan sebagai pasangan hidupku." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menatapnya, tak tahu harus jawab apa. Clarissa melanjutkan, "Aku tahu, ini gila. Tapi aku sudah tak percaya laki-laki bule. Semua penuh tipu daya. Tapi kamu berbeda. Kamu setia, sederhana, kamu nyata." Sebelum aku bisa menjawab, Sophia masuk dan menyela. "Wah, kamu cepat sekali, Clar. Padahal aku juga mau ngajak Ardi nikah. Mungkin kita bisa berbagi." Clarissa menatap adiknya dengan amarah membara. "Jangan main-main, Sob." "Aku serius," jawab Sophia sambil menatapku tajam. Amelia, dari lantai atas, berteriak, "Kalian semua gila. Dia itu cuma sopir." Semua diam. Tegang. Aku berdiri, tak tahu harus berkata apa. Tapi sebelum aku keluar dari ruangan, Clarissa berkata lirih, "Kalau kamu tolak aku, Ardi, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Kamu akan kehilangan kehidupanmu di sini." Hari itu, aku sadar, aku bukan lagi cuma sopir, tapi pion dalam permainan besar, penuh hasrat, kuasa, dan ancaman. Dan tak ada jalan mundur. 3 hari setelah kekacauan itu, suasana rumah Clarissa Hamilton berubah total. Semua terasa tegang, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Tapi tak disangka, malam itu Clarissa justru mengadakan pesta kecil di rumah. Tamu-tamu dari kalangan seniman, bangsawan tua, dan pebisnis hadir. Aku ditugaskan mengantar jemput mereka, seperti biasa, seolah tak pernah ada percakapan tentang pernikahan atau ancaman. Namun saat malam mulai larut, Sophia mendekatiku di dapur sambil membawa 2 gelas wine. "Ini buatmu. Tenang saja, tak beracun," katanya dengan senyum menggoda. Kami berdiri di dekat pintu kaca yang menghadap taman belakang. Musik klasik mengalun dari dalam rumah, sementara Sophia mulai bicara lebih serius. "Aku tahu kamu bingung, Ardi. Tapi kamu harus tahu satu hal. Kami bertiga, aku, Clarissa, dan Amelia, pernah mencintai pria yang sama. Dan itu menghancurkan kami." Aku tertegun. Sophia meneguk winenya, lalu menatapku lurus. Clarissa mencoba membalas dendamnya dengan menjadikanmu simbol kekuasaan. Amelia hanya ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari ibunya. Dan aku? Dia terdiam sejenak. "Aku hanya ingin mencintai seseorang tanpa dihancurkan." Sebelum aku bisa menjawab, Amelia muncul tiba-tiba, matanya merah karena menangis. "Ardi, kamu harus ikut aku sekarang," katanya buru-buru. Aku menoleh ke Sophia yang langsung mundur selangkah. "Jangan, Amel. Jangan lakukan ini malam ini," ucapnya pelan. Tapi Amelia menarik tanganku dan membawaku keluar rumah menuju garasi. Di sana, dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecilnya. Flash disk. "Ini isi CCTV rumah selama 2 bulan terakhir. Kamu harus lihat sendiri siapa Clarissa sebenarnya." Aku menatapnya, jantungku berpacu kencang. "Apa maksudmu?" Amelia menatapku. "Serius, Clarissa bukan hanya janda kaya. Dia punya masa lalu yang gelap, termasuk kematian suaminya sendiri. Dan aku yakin kamu yang berikutnya." Aku terpaku. Dunia seperti berhenti. Jika itu benar, maka aku sedang tidur di sarang harimau. Malam itu, aku tidak kembali ke kamar sopir. Amelia membawaku ke apartemen temannya yang kosong, hanya berjarak 2 blok dari rumah Hamilton. Di sana, kami menyalakan laptop, dan Amelia memasukkan flash disk yang tadi diserahkan padaku. "Aku sudah simpan cuplikannya. Kamu cuma perlu lihat ini," katanya sambil menekan tombol play. Di layar, tampak rekaman dari kamera sudut atas ruang kerja Clarissa. Rekaman itu bertanggal 3 minggu sebelum aku pertama kali masuk rumah itu. Seorang pria bule, usia sekitar 50-an, muncul di rekaman. Dari penuturan Amelia, dia adalah Thomas Blackwood, suami Clarissa. Tapi,
Bukankah dia sudah meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan perahu? Dalam rekaman itu, mereka bertengkar hebat. Thomas terlihat mengancam Clarissa, dan Clarissa membalas dengan suara tajam, memukul meja hingga kaca hancur. Lalu, kamera menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Thomas jatuh ke lantai, tubuhnya menggeliat, mulutnya berbusa. Clarissa hanya berdiri, tak mencoba menolong. Hanya memandanginya, sampai tubuh Thomas tak lagi bergerak. Lalu ia tersenyum. Aku menutup mulut, tak percaya dengan yang kulihat. Clarissa bilang suaminya tenggelam saat naik kapal pesiar, bisikku. Amelia mengangguk. Itulah yang diberitakan. Tapi kenyataannya, polisi tak pernah benar-benar menemukan jasadnya. Hanya dompet dan jam tangannya. Lalu kenapa kamu punya rekaman ini? Amelia menjawab cepat. Karena aku yang menyalin semua rekaman ke drive penyimpanan sebelum galeri direnovasi. Sejak aku lihat ini, aku tahu Clarissa sedang menyembunyikan sesuatu. Dan saat dia mulai mendekatimu, aku sadar, kamu mungkin korban berikutnya. Aku duduk terdiam, tangan gemetar. Lalu, kenapa kamu peduli padaku? Tanyaku akhirnya. Amelia tersenyum pahit. Karena aku pernah seperti kamu. Dicintai, dimanipulasi, lalu ditinggalkan oleh ibuku sendiri. Dan aku tidak mau kamu mengalami hal yang sama. Aku menatapnya. Tatapannya jujur. Tapi sebelum aku bisa bicara lagi, pintu apartemen tiba-tiba diketuk keras. Duk duk duk. Amelia langsung panik. Itu bukan temanku. Tak ada yang tahu kita di sini. Suara dari luar terdengar dingin dan tenang. Ardi, Amelia, bukalah pintunya. Aku hanya ingin bicara. Itu suara Clarissa. Kami saling pandang. Napasku tercekat. Pintu terus diketuk, dan malam itu berubah jadi awal dari pelarian kami. Pintu diketuk semakin keras. Suara Clarissa dari luar tetap tenang tapi tajam, seolah menyembunyikan amarah yang membara. Aku dan Amelia saling berpandangan penuh kecemasan. Kami tahu, jika pintu itu terbuka, segalanya bisa berubah jadi bencana. Aku punya jalan keluar, bisik Amelia. Ia mengeluarkan sebuah kunci cadangan yang disembunyikan di balik lemari kecil. Kita harus kabur sekarang juga, sebelum dia masuk. Tanpa banyak pikir, aku dan Amelia melangkah keluar melalui pintu belakang apartemen, menuruni tangga darurat dengan hati-hati. Udara malam dingin menusuk, tapi kami tak peduli. Hanya satu yang ada di pikiran, keamanan dan kebebasan. Kami berjalan cepat menembus gelapnya lorong apartemen dan keluar ke jalan kecil yang sepi. Namun, saat hendak menyeberang, tiba-tiba sebuah mobil hitam melambat di samping kami. Dari kaca mobil turun seorang pria parubaya dengan jas rapi, tatapan tajam, dan senyum tipis. Ardi, Amelia, aku dengar kalian butuh bantuan. Aku menatap pria itu curiga. Siapa Anda? Aku Jonathan, pengacara keluarga Hamilton, jawabnya sambil membuka pintu mobil. Dan aku tahu semua yang kalian tahu. Tapi ada satu hal yang harus kalian pertimbangkan. Jonathan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan menyerahkannya padaku. Ini kontrak baru. Clarissa ingin membuat semuanya legal, termasuk hubunganmu dengannya dan adik-adiknya. Kamu akan resmi jadi suaminya, dengan syarat rahasia kematian Thomas tetap tertutup. Aku membuka amplop itu, melihat dokumen dengan bahasa hukum yang rumit. Gaji besar, perlindungan hukum, dan janji hidup nyaman di Inggris. Namun, di bagian bawah, ada klausul yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Jika terjadi pengkhianatan, maka konsekuensi hukum dan finansial akan sangat berat. Amelia menarik tanganku, menatapku penuh peringatan. Ardi, ini jebakan. Tapi juga satu-satunya cara bertahan. Aku termenung. Hidupku sudah berubah dari sopir sederhana menjadi bagian dari drama cinta dan intrik paling berbahaya. Aku harus memilih. Menyerah pada kontrak ini, atau melawan risiko kehilangan segalanya. Mobil Jonathan mulai melaju meninggalkan kami, meninggalkan malam yang penuh ketidakpastian. Pagi berikutnya, aku duduk di ruang tamu apartemen, memegang kontrak tebal yang masih terasa dingin di tanganku. Aku tak bisa berhenti memikirkan pilihan-pilihan yang ada di depan. Apakah aku benar-benar mau terjebak dalam dunia Clarissa dan keluarganya yang penuh rahasia dan intrik? Amelia duduk di sampingku,
Matanya penuh ketegasan. Ardi, aku tahu kamu merasa ini tidak adil. Tapi kamu harus realistis. Di sini, kamu bukan hanya sopir lagi. Kamu sudah jadi bagian dari permainan yang besar. Aku menatapnya, mencoba mencari keberanian. Kalau aku tanda tangan, apa yang akan terjadi dengan kebebasanku? Amelia menghela napas. Kamu akan aman, setidaknya untuk sekarang. Tapi kamu juga akan terikat. Jika kamu melanggar aturan, konsekuensinya berat. Ini seperti hidup dalam kandang emas. Aku terdiam. Hatinya benar. Tapi apakah aku siap kehilangan kebebasan untuk keamanan? Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Clarissa. Aku tunggu keputusanmu, Ardi. Ingat, aku bukan orang yang mudah menyerah. Seketika, aku merasa seperti dipaksa ke sudut, dikepung dari segala arah. Setelah bermalam-malam merenung, aku membuat keputusan. Aku akan bertemu Clarissa secara langsung. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengambil kendali. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang Clarissa inginkan dari aku, dan apa harga sebenarnya yang harus kubayar jika aku menolak. Dengan langkah mantap, aku menuju rumah Hamilton, mempersiapkan diri menghadapi pertemuan yang bisa mengubah hidupku selamanya. Pukul 7 malam, aku tiba di rumah Hamilton. Lampu-lampu galeri menyala redup, memantulkan bayangan lukisan besar di dinding. Clarissa sudah menungguku di ruang seni pribadinya, mengenakan gaun hitam elegan, wajahnya tenang namun penuh misteri. Aku senang kamu datang, Ardi, katanya lembut, menatapku dengan mata penuh harap dan sedikit tantangan. Aku duduk di depannya, berusaha mengendalikan rasa gugup. Aku terima kontrakmu, kataku tegas. Tapi aku ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Bukan cuma sebagai suami, tapi sebagai pria di hidupmu. Clarissa tersenyum tipis. Aku ingin kamu menjadi sandaranku, Ardi. Di tengah dunia yang penuh kepura-puraan ini, aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang tak akan pernah meninggalkanku. Bukan karena uang, tapi karena hati. Aku terdiam. Kata-katanya mengena. Tapi aku juga tahu, dunia Clarissa penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Lalu tentang Sophia dan Amelia? Tanyaku. Clarissa menghela napas panjang. Mereka juga butuh kamu. Kami sudah sepakat menjalani ini bersama. Kami 3 wanita yang berbeda. Tapi kamu satu pria yang kami percaya. Aku mengangguk perlahan. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah kehidupan baru yang harus kujalani, penuh tantangan dan bahaya. Namun, aku bertekad, selama aku memegang kendali, aku tidak akan menjadi korban. Pertemuan itu menutup sebuah bab, tapi membuka pintu bagi petualangan hidup yang jauh lebih rumit. Hari-hari berikutnya, hidupku berubah total. Aku kini bukan hanya sopir dari Purwodadi yang sederhana, tapi suami dari 3 wanita bule yang kuat dan penuh karakter. Clarissa, Amelia, dan Sophia. Mereka bertiga memiliki keunikan dan rahasia masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, aku harus bisa menjaga hati dan kepercayaan mereka sekaligus menghadapi dunia yang penuh intrik. Setiap hari aku belajar lebih banyak tentang cinta yang kompleks, pengorbanan yang tak terduga, dan kekuatan sebuah keluarga yang terbentuk bukan dari darah, tapi dari pilihan dan ikatan hati. Namun, bahagia bukan tanpa ujian. Ancaman dari masa lalu Clarissa dan rahasia gelap keluarganya masih membayangiku. Ada pihak-pihak yang tak ingin aku bertahan. Aku harus tetap waspada. Tapi aku percaya, dengan cinta yang tulus dan keberanian, aku bisa melindungi mereka, dan melindungi hidup baruku di negeri orang. Dari sopir sederhana menjadi suami 3 istri bule, kisahku adalah bukti bahwa takdir bisa berubah hanya dengan satu pilihan berani. Kisah Ardi bukan sekadar perjalanan seorang TKI dari Purwodadi yang menapaki langkah demi langkah di negeri orang. Lebih dari itu, ia adalah cermin dari realitas kompleks di mana garis antara cinta, kekuasaan, dan pengorbanan seringkali kabur, bahkan samar. Dari awal yang sederhana sebagai sopir pribadi, Ardi terjerat dalam sebuah jaringan hubungan yang tak lazim, di mana 3 wanita dengan latar belakang dan karakter berbeda bersatu dalam satu ikatan yang rumit, penuh kontradiksi dan emosi mendalam. Clarissa, si janda bangsawan yang penuh luka masa lalu. Amelia, sang putri yang mencari jati diri dan pengakuan, serta Sophia, wanita penuh ambisi sekaligus kehangatan yang tersembunyi. Ketiganya bukan hanya sekadar istri,
melainkan juga bagian dari dilema eksistensial yang harus Ardi hadapi. Hidupnya kini tak lagi hitam putih. Ia harus menyeimbangkan kasih sayang, kesetiaan, dan kewaspadaan terhadap rahasia-rahasia gelap yang mengintai di balik kemewahan dan kemapanan. Pilihan untuk menerima kontrak dan menjalani kehidupan poligami dengan 3 wanita tersebut bukanlah keputusan yang mudah, melainkan sebuah pertaruhan nyawa yang syarat dengan konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis. Namun, di tengah segala konflik dan ketidakpastian itu, satu hal yang tetap menjadi pegangan Ardi, keyakinan bahwa cinta sejati adalah fondasi terkuat untuk bertahan menghadapi segala badai. Cinta yang tak hanya mengikat secara fisik atau sosial, tetapi juga secara emosional dan spiritual, mampu mengubah rasa takut menjadi keberanian, kesepian menjadi kebersamaan, dan kepedihan menjadi kekuatan. Kisah ini juga membuka mata kita tentang dinamika kekuasaan dalam hubungan manusia, bagaimana posisi sosial, ekonomi, dan budaya saling berinteraksi, menciptakan ruang yang rentan bagi manipulasi, pengkhianatan, sekaligus harapan. Ardi bukan hanya berhadapan dengan cinta, tetapi juga dengan intrik, rahasia masa lalu, dan ancaman yang bisa menghapus segalanya dalam sekejap. Akhir cerita ini bukan titik akhir, melainkan sebuah babak baru yang menantang. Apakah Ardi mampu menjaga keseimbangan antara 3 hati yang ia cintai sekaligus melindungi dirinya dari bayang-bayang gelap yang terus mengintai? Ataukah ia harus memilih jalan sendiri, menanggung risiko kehilangan segalanya? Di dunia nyata, kisah semacam ini bukan hanya fiksi. Banyak orang seperti Ardi yang menghadapi dilema serupa, antara kesetiaan, cinta, dan kehidupan yang penuh tekanan serta kompromi. Maka, cerita ini mengajak kita merenung lebih dalam. Apa arti cinta sejati dalam dunia yang kompleks? Bagaimana kita memaknai keberanian saat menghadapi pilihan hidup yang tak pernah mudah? Dan terutama, sejauh mana kita mau berjuang untuk kebahagiaan yang tak konvensional? Terima kasih sudah menelusuri perjalanan hidup Ardi yang penuh liku ini. Semoga kisahnya memberi kita pemahaman lebih kaya tentang manusia, cinta, dan takdir yang tak pernah bisa diprediksi.